Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anissa Pratiwi, NIM 201011401125 dari kelas 03 TPLP 004. Pada video ini, saya akan membahas sedikit mengenai algoritma quicksort. Pertama-tama, apa itu sorting? Sorting atau pengurutan atau mengurutkan adalah suatu proses mengurutkan sekumpulan data dari yang terkecil ascending atau dari yang terbesar descending. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk melakukan proses pengurutan dari yang paling atas ke paling bawah atau sebaliknya. Untuk melakukan proses pengurutan dapat menggunakan beberapa metode antara lain bubble sort, selection sort, insertion sort, cell sort, merge sort, quicksort, heap sort, bucket sort, dan radix sort. Selanjutnya, apa itu quicksort? Algoritma quicksort adalah salah satu algoritma sorting modern yang cukup populer. Metode dari algoritma ini adalah divide and conquer, bagi dan kuasai, di mana sebuah list akan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pivot, yaitu elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen yang lebih kecil dari pivot. Lalu elemen tersebut dibagi kembali dengan menggunakan pivot baru sampai semua elemen berhasil disorting. Cara pemilihan pivot. Pivot adalah elemen krusial dalam algoritma quicksort. Jika salah memilihnya, maka algoritma yang dijalankan tidak akan secepat yang kita inginkan. Jadi, dengan kata lain, pivot ini menentukan performa dari algoritma ini. Ada 3 cara memilih pivot, yaitu yang pertama, pivot berasal dari elemen pertama atau akhir dari sebuah list. Pivot jenis ini bisa kita gunakan apabila list yang akan disusun memiliki angka yang benar-benar acak, dan sebaliknya, pivot jenis ini sangat buruk jika kita memiliki list yang sepenuhnya sudah tersusun. Yang kedua, pivot dipilih secara acak. Pivot jenis ini sering digunakan bila kita tidak mengenal list yang akan disusun. Hasilnya pun akan random, terkadang performanya baik, namun terkadang performanya juga buruk. Yang ketiga, pivot berasal dari median table. Cara ini yang paling sering digunakan karena pivot ini bersifat seimbang, di mana semua elemen akan dibagi rata dan hasilnya pun cukup baik untuk data yang sebagian sudah disort ataupun semua data masih diacak. Kelebihan algoritma quicksort. Yang pertama, karena sorting langsung dilakukan di array asli, maka tidak memerlukan memori tambahan. Performanya tinggi. Selanjutnya, kelemahan algoritma quicksort. Jika sudah memilih pivot, maka algoritmanya akan sangat buruk, sulit untuk dimengerti. Kita akan menggunakan pivot median dari sebuah list. Anggap saja kita memiliki list sebagai berikut. Di dalam tersebut terdapat 8 angka, berarti kita memiliki dua pilihan dalam memiliki pivot, yaitu 3 dan 8. Namun di saat kita membagi bilangan bulat, biasanya angka akan dibulatkan ke bawah, yang berarti kita akan memilih indeks keempat, yaitu angka 3. Selanjutnya, kita akan memecah list tersebut menjadi dua bagian, yaitu angka yang lebih kecil dari pivot dan angka yang lebih besar dari pivot. Dengan cara, pertama kita menyimpan angka pivot sebagian acuan dan mengabaikannya di sini. Anggap saja pivot berada di ujung list. Selanjutnya, kita akan menentukan angka low dan angka high. Angka low berasal dari indeks list paling kiri 2
dan high berasal dari indeks list paling kanan. Setelah itu, kita membandingkan apakah low lebih besar dari pivot dan high lebih kecil dari pivot. Jika iya, maka kita akan berhenti dan melakukan pertukaran. Contoh, 6 lebih besar dari pivot, di mana seharusnya angka di sebelah kiri lebih kecil dari pivot, begitupun angka 1, maka di sini kita melakukan pertukaran. Selanjutnya, angka 5 lebih besar dari pivot dan angka 0 lebih kecil dari angka pivot, maka lakukan pertukaran kembali. Karena indeks ke low sudah lebih kecil dibandingkan indeks ke high, maka looping selesai dan pivot sudah menempati posisi semestinya, yaitu berada di list indeks ke low. Selanjutnya, kita akan melakukan rekursif dan mengulang kembali prosesnya di masing-masing bagian kurang dari pivot dan lebih dari pivot. Di sini saya akan menampilkan bagian dari lebih dari pivot. Di sini kita kembali memilih pivot, yaitu 7. Lalu kita mengesampingkan pivot. Lalu kita melakukan perbandingan kembali angka high dan low, maka angka 6 dan 8 bertukar posisi. Karena angka ke low sudah lebih kecil dibandingkan angka high, maka looping selesai dan pivot bisa menempati posisi list ke low.
penjelasan singkat mengenai program dari Quicksort. Ini di baris keempat sampai 8. Barisan line 4 sampai dengan 10 itu function yang digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di dalam array. Selanjutnya di line 10 sampai 30 yang tadi itu proses sorting terjadi di mana pertama kita akan memilih pivot di ujung list dan membandingkan setiap angka dari sebelah kiri dan kanan, di mana jika ada angka lebih kecil dari pivot maka ia akan ditempatkan di sebelah kiri, dan jika lebih besar maka akan ditempatkan di sebelah kanan, serta kita akan mereturn pivot angka paling kanan sebagai acuan proses selanjutnya. Di line 32 itu membuat jadi di sini kita akan membuat function rekursif. Pertama kita akan melakukan proses pivot jika angka masih belum tersorting secara ascending, maka kita akan terus menjalankan functionnya hingga semua angka terurut sempurna. Selanjutnya itu menyiapkan array. Menyiapkan array untuk menampung Jadi di sini kita akan menyiapkan array untuk menampung inputan dari user dengan inputan banyak array yang akan disorting. Nah, selanjutnya menginputkan seluruh data mulai dari array yang bernilai 0 hingga array ke n. Yang terakhir fungsi yang terakhir di sini kita hanya tinggal menjalankan fungsi quicksort dan menampilkan menggunakan function yang telah kita buat sebelumnya. Kita compile. Terus misalnya masukkan data
Di sini kita memasukkan data yang bernilai 8, masukkan nilainya 2, 6, 5, 3, 8, 7, 1, 0. Dan proses akhirnya bernilai 29.84 dan value-nya 0. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam pengucapan maupun materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.